global kian menusuk tiap tahunnya. Krisis iklim berangsur mengikis industri umat manusia. Kelestarian alam disepelekan, laba rugi mampu diperhitungkan jika bumi hancur dan akuntan ikut melebur. Amunisi untuk menghasilkan keuntungan dikedepankan. Ekspansi dibesarkan, kerja perusahaan disebarluaskan. Dulu, demi menjaga kelestarian alam, keuntungan pun dikorbankan. Namun, zaman sudah berubah. Kini limbah karbon bisa diperdagangkan dan menjadi ladang laba. Melalui ADS Karbon, sebuah pasar dengan tematik keberlanjutan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia untuk meregulasi dan mencapai tujuan bersama, bumi yang bersih dan bumi yang asri tanpa mengganggu kerakusan usaha untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, mari kita simak lebih dalam apa itu ADS Karbon dan bagaimana mekanisme perdagangannya. Bursa karbon, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan yang namanya IDX karbon. Dan bedanya apa sama IDX biasa atau bursa biasa? Jadi di bursa karbon ini kita itu bukan memperdagangkan hak atau kepemilikan dari sebuah perusahaan. Tapi emang apa kalau gitu yang kita perdagangkan? Nah, yang kita perdagangkan di bursa karbon itu ya seperti namanya, karbon. Dimana gimana itu cara memperdagangkannya? Emang bisa karbon diperdagangkan? Ya, kalau itu mah sebenarnya kalau teman-teman tahu latar belakangnya itu teman-teman akan memahami kenapa bursa karbon ini ada. Teman-teman tahu seberapa parahnya bumi ini telah rusak dari kegiatan industri dan kegiatan usaha yang cuman berfokus pada sebuah keuntungan. Bumi dikeruk, hutan semua digundulin. Nah dari situ IDX atau Bursa Efek Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah, dia memiliki concern baru atau perhatian baru terkait krisis iklim. Yang dimana di sini kalau teman-teman tahu krisis iklim yang ada di dunia ini sumbernya itu paling besar dari pemanasan global. Dan itu dari mana? Dari penumpukan karbon di atmosfer. Nah, jadi kita di bursa karbon akan memperdagangkan jatah perusahaan untuk menghasilkan karbon dalam 1 tahun. Tapi gimana itu kok bisa memperdagangkan jatahnya? Emang hitungnya gimana gitu? Ya, kalau masalah hitung-menghitung itu nanti urusannya Dinas Lingkungan Hidup. Dan satuannya kalau di saham kan kita tahu ada lot, ada lembar. Nah, kalau di sini enggak nih, beda nih. Dia perhitungannya menggunakan ton gitu. Dan mekanismenya gimana? Simple teman-teman sebenarnya. Contoh gini teman-teman, ada 2 mekanisme untuk bursa karbon sendiri. Yang pertama, teman-teman tuh kita tahu Indonesia juga ada langkah menuju zero emission pada 2060. Dan di situ si bursa efek ini dan bekerja sama dengan pemerintah atau dalam hal ini lingkungan hidup itu akan membatasi jumlah karbon yang dikeluarkan dalam setahun. Misal di sini ada 2 perusahaan nih, katakanlah apa Mas Najib perusahaannya Mas Najib? Sebutkan Mas Najib. Adro sama satunya apa Mas Najib? Adi. Nah, kedua perusahaan ini walaupun sama-sama punya satu bapak yang sama gitu, si Adro dan si Adi ini mereka akan dibatasi ngeluarin karbonnya berapa gitu. Misal, oke, batas maksimal setahun itu sekarang 1 M. Jadi misal 1 miliar nih, batasnya 1 miliar ton lah. Dan ternyata si Adro, dia dalam produksinya ini lagi banyak yang beli, banyak yang butuh energi dari si Adro. Dia bisa produksi, bikin BBM, bisa bikin segala macam tadi. Itu bisa lebih dari 1 miliar ton karbon dioksida. Ibaratnya dia dari yang batasnya cuma 1 miliar sampai 1,5 miliar. Sementara adiknya si Adi tadi, dia justru malah underperform karena ini pelanggannya diambil kakaknya semua. Jadi dia karbonnya yang dari jatahnya dia 1 M, dia cuma make 500 doang. Caranya gimana? Jadi gini, ketika kamu tadi
produksinya melebihi dari kapasitas, kamu kan menghasilkan lebih banyak karbon, merusak alam juga lebih banyak, tapi untungnya lebih banyak. Dan dari concern itu, ya udah deh, kamu kalau ngasilin nggak apa-apa, tapi kamu harus merelakan sebagian keuntunganmu untuk membeli jatahnya si adiknya tadi, jatah yang tersisa tadi. Jadi kamu tadi kan minus 500 juta tuh di atas. Nah, kamu ambil 500 juta dari si Adi. Nah, jadi dua-duanya sama-sama total karbon yang dikeluarkan itu nggak lebih dari 2000. Dan yang kedua, itu kaitannya mungkin dengan portofolio perusahaan, yaitu dengan secara sukarela emang mau ngurangin karbonnya. Jadi kan laporan keuangan sekarang nggak cuma laporan keuangan biasa, tapi ada yang ESG juga berkelanjutan. Dan dari keduanya, si ESG ini akan lebih bagus lagi ketika emisi karbonnya yang dikeluarkan itu dikit. Tapi gimana kalau tadi kita udah 1M nih, sudah 1M dan kita nggak bisa beli, langkah yang kita lakukan apa? Kita bisa nge-offset karbon tersebut. Kita bisa beli dari lembaga internasional. Kalau tadi kan belinya ke sesama perusahaan. Ini bisa ke lembaga internasional, bisa ke perusahaan lain juga yang mungkin punya proyek dalam hal ini, proyek yang mengurangi karbon, mungkin penanaman mangrove, penghijauan hutan, nah gitu. Itu yang nanti akan diurus juga sama Dinas Lingkungan Hidup. Tapi siapa sih yang jadi pelaku pasar di market ini atau di pasar ini? Jadi jawabannya itu cukup sempit ya. Pelaku pasar itu cuma ada satu untuk sekarang, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi terbarukan. Ya contohnya tadi Adro kah, Adi kah, atau mungkin Mas Najib ada ide lain yang di energi, ada siapa lagi Mas Adi? Brand ya? Nah kayak ada brand juga bisa gitu. Dan harapannya kedepannya itu gak cuman dari perusahaan ini aja nih. Ini kan baru mau mulai nih. Mungkin 10 tahun ke depan bisa tuh perusahaan-perusahaan yang lebih maju lagi. Contohnya kayak di luar energi terbarukan, mungkin di infrastruktur, Telkomsel, kayak Telkomsel, Excel ataupun lainnya, dan mungkin di perbankan juga bisa barangkali dia kayak oh iya ini yang parkir buat nabung banyak, nah karbonnya nanti bisa dihitung juga, dan mungkin bisa ke tingkat industri bahkan negara gitu. Tapi gimana ini cara perdagangannya itu gimana Mas? Nah mekanisme pasarnya itu tuh ada mekanisme jual belinya ya, itu cukup mirip dengan saham, tapi bedanya kalau di sini ada satu mekanisme khusus yang cuma ada di karbon. Yang pertama ya reguler. Kalau reguler ya seperti teman-teman kalau lagi pergi ke pasar mungkin bisa lihat beberapa kios, terus bisa nawar, bisa ada kios yang ngasih harga tinggi, ada kios yang ngasih harga rendah. Reguler gitu, nanti bisa ketemu kalau keinginan penawaran sama permintaannya match. Tapi kalau misalnya yang kedua, itu adalah pasar lelang. Seperti namanya, kalau lelang ya paling gede-gedean aja, siapa yang bisa beli suatu proyek atau suatu hak pengurangan karbon yang diterbitin sama Dinas Lingkungan Hidup. Dan ketiga itu pasar nego. Nah ini nih lebih menarik nih kalau nego, karena kita bisa tadi yang harusnya secara pasar tuh kayak gini, tapi karena kita punya kenalan dari perusahaan lain gitu, boleh dong dibeli ininya, jatahnya aku gitu. Tapi gak usah mahal-mahal, sekian aja deh gitu. Karena kita juga udah kerja sama kan. Jadi tadi si Adi sama si Adro bisa tuh kayak misalnya kayak karena kita satu holding, ya udah belinya murah aja gitu. Tapi yang satu ini unik, cuman ada di bursa karbon. Di mana yang satu ini tuh dia modelnya marketplace. Jadi kalau tadi si reguler itu kayak di pasar, yang marketplace ini tuh kayak teman-teman masuk ke mall gitu. Jadi di marketplace ini udah kayak ada beberapa tender untuk pengurangan karbon dioksida, mungkin kayak ya tadi yang penanaman mangrove kah, atau penghijauan hutan kah, atau hal lainnya yang mungkin bisa proyek yang mengurangi karbon, dan itu harganya nggak bisa ditawar teman-teman. Harga proyeknya segini, mau ambil, kalau nggak mau ya udah cari yang lain aja. Nah, jadi mungkin itu sekilas terkait dengan pasar karbon. Barangkali mungkin teman-teman masih cukup bingung, bisa nanti kepoin kontennya IDX ini. Sekian dulu aja, dan itulah sekian dari kami, tim cacing daga. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih telah menonton. Bye.